Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita melaksanakan kegiatan Gema Ramadan secara virtual. Semoga dengan adanya kegiatan Gema Ramadan dapat menambah ilmu dan wawasan kita. Dan puasa kita tetap diberikan kelancaran, kemudahan, serta menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus tetap semangat menjalankan puasa di tengah pandemi COVID-19. Semoga pandemi COVID-19 segera berlalu. Amin. Di kesempatan ini saya akan menyampaikan bertahan menjadi remaja muslim yang santun dan cerdas. Bagaimana sih supaya bisa bertahan menjadi remaja muslim yang santun dan cerdas di era milenial seperti ini? Saya akan bahas satu persatu. Yang pertama, fenomena di masyarakat kita masih sering menemukan. Yang pertama, seorang individu atau remaja bangga atau larut dengan modernitas. Hal ini bisa dilihat dari gaya busana, pergaulan, dan gaya hidup. Contoh yang paling gampang adalah ketika ada seorang remaja yang memaksakan menggunakan busana padahal tidak sesuai dengan keadaan dirinya, tetapi karena ini dikatakan kekinian, kemudian mengikuti perkembangan modern, sehingga yang ada ketika memaksakan busana yang dipakainya, tampilannya akan tampak tidak menarik atau tidak pas atau tidak baik. Maka kalau bisa ketika kita berbusana, kita harus menyesuaikan dengan keadaan diri kita. Kita tidak usah takut dikatakan kita ketinggalan zaman atau tidak kekinian, tetapi dengan busana yang sesuai dengan diri kita, di sini akan menimbulkan kepedean. Nah, itu contoh. Maka berbanggalah ketika menjadi diri sendiri. Bukan kita berpakaian karena mengikuti perkembangan zaman atau ini dikatakan kekinian. Kemudian yang berikutnya, berjilbab bukan karena paham tuntunan, tetapi karena mengikuti mode atau seragam yang sedang kekinian. Nah, ini tentunya kurang pas atau tidak sesuai dengan tuntunan yang ada dalam agama Islam. Maka ketika kita memang berjilbab karena memang panggilan hati, atau memang kita menyadari bahwa seorang muslimah selayaknya harus berjilbab. Kita kadang masih menemukan individu atau remaja yang menggunakan kerudung, tetapi dengan sengaja poninya dikeluarkan. Nah, ini kan tidak pas. Jadi, mari kita bersama belajar menggunakan busana, kemudian berjilbab yang sesuai dengan tuntunan agama kita. Yang berikutnya, ibadah jalan tapi maksiat jalan terus. Maksudnya di sini adalah ketika seorang individu sudah melakukan sholat 5 waktu, tetapi ketika sedang berkumpul dengan teman-temannya, kemudian teman-temannya mengajak bermain kartu, ditambah dengan ada uangnya, ditambah dengan lagi minum. Nah, ini kan contoh justru menambah maksiat. Padahal sebenarnya sudah belajar, sudah sholat 5 waktu, tetapi ketika berkumpul karena benteng agama yang masih kurang, akhirnya bisa terbawa oleh teman-temannya. Maka dari itu ketika seseorang tidak bisa mengatakan tidak atau tidak bisa menolak sesuatu hal, lebih baik menjauhi. Karena percaya di luar sana masih banyak teman yang baik, yang bisa menerima kita dengan apa adanya.
Yang berikutnya, sebagai seorang muslim mau menunjukkan identitas sebagai muslimnya. Nah, ini kan tidak pas. Harusnya seorang individu kalau memang dia benar-benar muslim, dia harus bangga, harus menunjukkan bahwa dia seorang muslim yang baik. Hal ini bisa diberikan contoh melalui sikap, melalui lisan, tutur kata yang baik, yang sopan. Tidak boleh berbohong, mengatakan yang benar jika itu benar, mengatakan yang tidak jika memang itu tidak. Kemudian dari tingkah laku harus bisa ditunjukkan. Setidaknya ketika bertemu dengan orang yang lebih dewasa harus menyapa dulu, karena kita sebagai sesama muslim diharapkan bertegur sapa dengan siapapun, baik itu muslim maupun non muslim. Dan untuk bisa mencapai seseorang menjadi seorang yang muslim yang baik, apa saja yang harus dilakukan? Yang pertama adalah tanamkan bangga sebagai seorang muslim. Itu yang pertama kali. Jadi seorang muslim itu harus bangga, karena kebanggaan itu kalau bukan diri kita sendiri yang membanggakan, siapa? Maka dari itu sebagai seorang muslim kita harus bangga dan menunjukkan setidaknya dari tingkah laku dan tutur kata kita. Selebihnya sambil berproses kita belajar. Kemudian menjadi remaja yang berbobot yang memiliki keunggulan. Nah, masa remaja adalah masa di mana masa untuk inginnya mencoba berbagai hal. Untuk itu silakan, nggak masalah seorang remaja mencoba hal-hal baru, asalkan itu baik dan nantinya bisa diambil pengalaman. Syukur-syukur dari berbagai macam pengalaman itu nantinya bisa untuk memberikan sebuah prestasi. Dan akhirnya seorang siswa bisa dikatakan memiliki keunggulan. Dan keunggulan masing-masing individu atau remaja itu berbeda tergantung dari bakat minat yang dimiliki. Dan sebagai seorang remaja atau individu tentunya jangan pernah merasa putus asa, karena waktu masih sangat panjang, kesempatan panjang. Jadi teruslah mengasah apa yang ada pada diri kita supaya kita jadi tahu bakat minat yang dimilikinya seperti apa. Dan seorang siswa atau remaja tentunya harus memiliki cita-cita dan tahu bagaimana cara mencapainya. Karena tentunya seorang itu tidak bisa lepas dari cita-cita yang ada dalam angan-angannya, dan cita-cita masing-masing orang itu berbeda. Jika seseorang sudah memiliki cita-cita, dirinya akan timbul yang namanya motivasi. Bagaimana caranya supaya cita-cita ini dapat terwujud? Nah, masing-masing orang itu tentunya berbeda untuk bisa mewujudkan cita-citanya. Maka diharapkan semua siswa di sini harus memiliki cita-cita supaya ada motivasi dan nantinya bisa mewujudkannya. Dan mewujudkannya itu pun tentunya diiringi dengan ada kemauan dan kemampuan. Tanpa adanya kemauan dan kemampuan, tentunya cita-cita ini tidak bisa dicapai atau diraih secara mulus. Maka apabila seorang siswa sudah kemauan, harus didukung dengan kemampuan. Niatnya dulu, kemudian didukung dengan cara belajar secara maksimal sehingga nilainya bagus dan dapat untuk melanjutkan ke studi lanjut sehingga bisa mewujudkan cita-cita yang diinginkannya. Bangga sebagai seorang muslim.
tentunya sebagai seorang muslim kita harus bangga. Dan ini bisa ditunjukkan yang paling gampang adalah dari cara penampilan kita. Penampilan yang sopan, syukur-syukur sesuai dengan tuntunan yang ada dalam agama. Meskipun diri kita tidak cantik, tidak ganteng, tetapi ketika penampilan kita sopan, hal ini akan menimbulkan ketertarikan atau akhirnya menjadi menarik, dan akhirnya yang tadinya kelihatan biasa-biasa akan menjadi luar biasa. Yang perempuan akan kelihatan cantik, yang laki-laki akan kelihatan megah ganteng. Contohnya yang tadinya kalau bepergian hanya menggunakan celana pendek, kemudian menggunakan top. Nah, ketika bepergian penampilannya mulai dirubah dengan menggunakan celana panjang, kemudian menggunakan kaos yang berkerah atau kemeja, tentunya hal ini akan lebih menarik. Dan dari berpenampilan yang menarik akan menjadi tampak luar biasa, akan menjadi tampak lebih baik lagi. Dan tentunya ketika berada di luar sana, orang pun akan sungkan untuk mengganggu. Berbeda ketika kita berada di luar dengan pakaian yang kurang sopan, hal ini akan menimbulkan seseorang untuk mengganggu kita. Jadi sekali lagi jangan salahkan ketika ada orang ketika berpapasan dengan kita, dengan melihat penampilan kita, kemudian mengganggu, itu bukan mutlak kesalahan orang tersebut, salah kita juga. Kenapa kita berpenampilan seperti itu di khalayak? Kemudian yang berikutnya, ketika seorang siswa, individu, berkumpul dengan teman-temannya tanpa diimbangi dengan bekal ilmu dan wawasan yang cukup, yang pasti akan tampak kelihatan sindrom DDR atau daya dong rendah. Nah, akan tampak kelihatan. Maka ketika memang kita sedang berkumpul dengan teman-teman dan teman-teman sedang ngobrol satu hal tetapi kita tidak memahaminya, jangan lantas kita sok tahu dan ternyata kita kurang memahami pembahasan yang sedang dibahas. Nah, di sini berarti kalian termasuk sindrom DDR atau daya dong rendah. Ini akan membuat diri kita menjadi malu sendiri. Maka ketika memang sebagai seorang muslim tentunya harus banyak belajar sehingga nantinya akan memiliki kaya ilmu dan syukur-syukur bisa berprestasi. Ketika kaya ilmu, tentunya kita akan memiliki banyak wawasan, banyak informasi, sehingga ketika kita bertemu dengan banyak orang, diajak ngobrol, kita nantinya bisa ngobrol. Berbeda ketika kita memang tidak memiliki banyak informasi, tidak memiliki wawasan, yang ada ya kembali mengalami sindrom DDR. Ketika kita memang sudah memiliki banyak ilmu, wawasan, informasi, jangan lantas kita menjadi egois, tapi kita harus berbagi. Cobalah sekali-kali ketika sedang berkumpul mengutarakan gagasan, tetapi jangan lantas gagasan yang kita sampaikan harus diterima, harus semuanya mengikuti. Tetapi kita berusaha mengutarakan dulu gagasannya, syukur-syukur diterima. Kalau tidak, mungkin nantinya akan dipadu-padankan dengan berbagai gagasan yang dimunculkan oleh teman-teman kita. Dan kemudian semakin kita kaya ilmu, kita tetap low profile dan cool. Jangan lantas kita menjadi sombong, kita menjadi egois, kemudian menyampaikan bahwa saya yang paling, bisa-bisa kalian akan dijauhi teman. Karena pada dasarnya seorang individu harus terus
belajar, 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 belajar. Jangan pernah merasa bahwa dirinya sudah yang paling pintar. Remaja muslim. Nah, remaja muslim itu bisa dilihat dari yang pertama, tidak pacaran yang seks oriented. Jadi seorang remaja muslim itu tidak diperbolehkan pacaran ya. Dalam tuntunan agama Islam juga pacaran itu tidak diperbolehkan, apalagi pacaran yang mengarah atau berorientasi ke seks itu sangat-sangat tidak diperbolehkan. Karena ketika pacaran menuju arah yang seks, yang pasti yang ada adalah kalian bakalan nikah muda dan tentunya mungkin masa depan kalian terhambat. Maka sebisa mungkin kalau bisa ketika sekolah tidak boleh pacaran dulu, karena dikhawatirkan kalian berpacaran tapi mengarah ke seks. Contohnya, ketika laki-laki dan perempuan sedang berdua, berawal dari pandang-pandangan, kemudian merembet ke pegang-pegangan, yang ada kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Maka dari itu, dilarang antara laki-laki dan perempuan saling berdekatan atau pergi hanya berdua tanpa adanya sebuah ikatan. Dikhawatirkan ya seperti itu, berawal dari pandang-pandangan, kemudian merembet, memegang, merangkul, dan akhirnya sensor. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Untuk itu, hindarilah ketika kalian diajak oleh lawan jenis ke suatu tempat hanya berdua saja. Harus ada temannya lagi, karena ketika laki-laki dan perempuan pergi berdua, yang ketiganya adalah setan. Apalagi di tempat-tempat yang sepi. Nah, ini kan sangat. Jadi kalau pergi lebih baik beramai-ramai, nggak usah dengan lawan jenis dan hanya berdua saja. Kemudian sebagai remaja muslim harus menggunakan jilbab dengan konsisten. Ya, memang semua itu butuh proses. Dari yang berawal setiap pergi menggunakan jilbab, kemudian nanti ada teman keluar menggunakan jilbab. Itu kan semua berproses dan nantinya sudah sesuai dengan tuntunan yang ada, atau sesuai dengan tuntunan agama Islam. Kemudian sebagai remaja muslim harus bisa memilah dan memilih tontonan. Jangan tontonannya film BF, yang ada justru kita akan semakin berbuat maksiat. Tetapi carilah atau pilihlah tontonan itu bisa membawa kita atau berdampak kita semakin baik. Dan itu sangat banyak, tergantung dari kitanya, memilah dan memilihnya sesuai dengan diri kita, sesuai dengan yang kita inginkan, tetapi tidak mengarah ke arah maksiat. Kalau yang kalian pilih, misalnya film BF, yang ada justru kalian menambah maksiat, jadi kepingin mencobanya. Kemudian yang berikutnya, sebagai seorang remaja muslim, kalau bisa tidak bergaul dengan teman-teman yang memiliki track record yang buruk. Misalnya teman-teman yang suka minum-minuman, narkoba, mencontek, membolos. Secara pelan dan pasti kita akan terbawa di dalamnya. Maka dari itu kita harus bisa memilah dan memilih teman yang sama-sama memiliki ke arah kebaikan. Bukan berarti di sini kita pilih-pilih, tetapi andai kata kita berteman dengan orang yang contohnya suka narkoba, suka minum, yang ada secara pelan dan pasti kita pun akan terseret di dalamnya. Karena apa? Berawal dari rasa tidak enak, pekewu, kemudian kita tidak bisa menolak. Ya sudah, akhirnya terbawa arus. Dan inilah remaja muslim yang berbobot. Remaja muslim yang berbobot, remaja
remaja yang memiliki isi dengan ilmu. Jadi isinya ilmu, bukan isinya nasi. Itu berbeda. Tetapi remaja yang memiliki isi dengan ilmu karena seringnya belajar, membaca, bertukar pikiran dengan sesama remaja. Kemudian ditunjukkan dengan prestasi. Prestasi itu bisa dari prestasi akademik dan prestasi non-akademik. Kemudian biasanya remaja yang berbobot itu memiliki daya saing atau keunggulan secara sehat. Bukan berarti untuk sukses mematikan temannya, atau untuk sukses diraih dengan cara yang tidak baik, misalnya dengan mencontek sehingga nilainya menjadi bagus, tapi memang benar-benar memiliki daya saing secara sehat, memiliki keunggulan karena faktor belajar. Kemudian memiliki percaya diri dan pandai bersosialisasi. Maksudnya di sini adalah siswa atau individu itu memiliki percaya diri. Memiliki percaya diri di sini bukan berarti terlalu pede menganggap dirinya yang paling, tetapi bahwa dia memiliki kepercayaan bahwa ketika saya bisa menunjukkan diri saya dengan apa adanya, kemudian saya berusaha untuk terbuka dengan orang lain, sehingga orang lain dengan gampang akan bisa bergabung dengan dirinya. Itu maksudnya dalam artian percaya diri dan pandai bersosialisasi. Maksudnya adalah ketika seseorang individu itu bergaul dengan teman sebaya, dia bisa menempatkan diri, dia bisa bersosialisasi terbuka dengan baik. Itu maksudnya seperti itu. Dan remaja yang berbobot itu biasanya memiliki kerendahan hati. Jadi sudah pintar, tidak sombong, tetap rendah hati. Nah, baiknya sebagai seorang remaja, muslim yang cerdas, tentunya memiliki cita-cita dan tahu cara mencapainya. Jadi ketika di SMA, siswa sudah mulai mempersiapkan studi lanjut dengan cara mencari berbagai macam informasi, baik itu dari kakak kelas, dari pembuka, atau dari internet, atau dari yang lain. Kemudian setelah memiliki informasi studi lanjut, komunikasikan dengan orang tua. Apakah orang tua nantinya setuju dengan pilihannya, atau mungkin orang tua memiliki pilihan yang lain? Komunikasikan dengan baik sehingga nantinya ada kesepakatan antara siswa dan orang tua tentang pilihan untuk studi lanjut. Kemudian siapkan bekalnya, yaitu nilai harus disiapkan karena untuk bisa melanjutkan studi lanjut, tentunya bekalnya dengan materi jangan lupa dan di studi lanjut bisa diterima di PTN ya, sesuai dengan cita-cita yang kalian selama ini inginkan. Dapat disimpulkan bahwa remaja di era yang tetap harus membanggakan dan menunjukkan sebagai jati diri seorang muslim dengan menunjukkan sikap sesuai tuntunan agama, dan tetaplah menjadi pribadi yang santun, cerdas, dan ramah. Kiranya itu saja yang bisa berita sampaikan, dan semoga siswa-siswi SMA Negeri 1 tentunya bisa menjadi remaja muslim yang santun dan cerdas di era milenial ini. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.